Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sehat ya, semangat ya. Ya, Bu. Iya, Ibu mau bertanya, apakah anak Ibu ada sarapan tadi sebelum ke sekolah? Sudah, Bu. Iya, bagus. Apa saja itu sarapannya? Saya tadi sarapannya nasi goreng pakai telur dadar. Minumnya minum apa? Minum susu? Enggak, Bu. Saya tadi minumnya teh manis dibuatkan sama Bunda, Bu. Wah, enak ya, Nak, sarapannya. Ya, Bu. Jadi, sarapan sebelum ke sekolah itu penting ya anak-anak Ibu ya. Karena kalau kita tidak sarapan, jadi energi kita tidak full ke sekolah sehingga untuk menangkap pelajaran kita agak susah ya. Jadi bagi anak-anak Ibu yang belum sarapan, biasakanlah sarapan sebelum kita ke sekolah. Sarapannya nggak harus yang nasi anak ya. Boleh dengan minum susu. Boleh dengan makan roti. Boleh kalau tak sempat mamanya bikin susu, oh boleh dengan air, pakai roti, air putih boleh. Pakai roti. Ya, harus susu ya atau makan nasi ya. Jadi anak-anak Ibu ke sekolahnya siap untuk menerima pelajaran. Jadi nggak sakit perut. Nah, konsentrasinya pun nanti akan penuh ya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ya, besok jangan biasakan lagi ya, nggak sarapan. Iya, Bu. Bagus anak Ibu. Baiklah, selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama dulu ya. Ayo Ya, Bu. Ya, Bu. dipimpin Ella doanya. Oke, mari kita sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ilmu warzuqni fahma. fahma. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Ella sudah memimpin doa dengan baik. Dengan pembacaan doa tadi, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya, dan anak-anak Ibu mendapatkan pemahaman tentang materi pembelajaran hari ini. Baik, Amin. siapa yang tidak hadir hari ini? Ada temannya yang tak hadir? Gak ada, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tes semangatnya dengan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo sama-sama. Satu, dua, tiga. Dari Dari Sabang Sabang Sampai sampai Merauke, Merauke berjajar berjajar pulau-pulau, pulau-pulau, Sambung menyambung menjadi satulah Indonesia. Indonesia. Indonesia tanah air, Aku berjanji padamu padamu menuju tanah air, airku, tanah airku Indonesia. Ya, bagus. Anak Ibu semua tepuk semangat untuk kita semuanya. Oke. Coba anak Ibu perhatikan berapa jumlah meja dan kursi di dalam kelas kita. 6, Bu. Adalah 10, Bu. Mejanya. Nah, meja 6, kursinya 10. Ya, ada 16 benda ya.
meja 6, kursi 10. Dari hasil yang anak ibu hitung, dari benda yang anak ibu hitung, nanti kita akan mengelompokkan dalam beberapa bentuk atau ke dalam tabel. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengurutkan data yang disajikan dalam bentuk tabel dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan benar. Kita lanjut. Anak ibu sudah pernah mendengar kata data? Sudah, Ibu. Pernah, Bu. Nah, jadi data ini bisa didapat dari informasi atau wawancara ya. Jenis data ini ada dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti. Dapat dilakukan melalui wawancara atau bertanya langsung ke narasumber. Yang kedua, data sekunder, yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari hasil wawancara atau penelitian dari orang lain. Diperoleh tidak secara langsung. Ini tentang data ya. Jadi untuk data ada dua jenis. Yang pertama primer dan sekunder. Dari data tersebut kita dapat menyajikannya ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama tabel. Yang kedua diagram batang. Yang ketiga diagram garis. Yang keempat diagram gambar. Baiklah, pada hari ini kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, dilihat anak ibu. Nah, ini. Ada nampak? Ini adalah diagram atau pengolahan data berbentuk tabel. Amati ya. Kalau data di dalam tabel dia berisi atau berbentuk kolom ya. Menunjukkan banyak kelas dan banyak siswa. Ini artinya kelas 1 memiliki 25 siswa. Kelas 2 memiliki 26 siswa. Kelas 3 memiliki 25 siswa. Kelas 4 ada 24 siswa. Kelas 5 ada 27 siswa. Kelas 6 ada 28 siswa. Jadi untuk keseluruhan siswa pada tabel ini berjumlah 155 siswa. Ini berbentuk tabel ya. Kalau tabel dia memiliki dua kolom. Kolom pertama yaitu berisi jenis. Ini jenis. Kolom kedua ini berisi frekuensi atau banyaknya siswa atau benda. Yang kedua, kita masuk penyajian dia membaca data pada diagram batang. Diagram batang beda dengan tabel ya anak-anak. Kalau diagram batang dia berbentuk seperti ini. Dia ada kotak-kotaknya, bukan tabel lagi, bukan ada kolom ya. Cara membacanya sama, ini banyak jenis, ini frekuensi siswa. Artinya kelas 1 berisi 24 siswa, kelas 2 25 siswa, kelas 3 26 siswa, sampai ke kelas 6. Ini datanya. Baik, anak ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke.
Sudah, anak ibu. Apakah nampak di depan ada ini? Nampak, Bu. Nampak Nampak, ini Bu. termasuk apa ini? Itu media, Bu. Dia media bagus. Ini adalah media berbentuk diagram batang. Jadi, dalam penyajian soal atau materi, kita juga bisa menyajikan ke dalam bentuk diagram batang. Ayo, ini di sini jenis benda, ini frekuensi atau jumlah banyaknya ya. Jika siapa yang di sini yang suka makan apel? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. Saya, Bu. ya. Siapa yang suka makan jeruk? Saya, Bu. Saya Ada juga yang suka, suka Bu. makan mangga? Saya, Bu. Saya, Bu, suka mangga, Bu. Suka mangga. Iya, ibu juga suka buah-buahan. Buah-buahan sehat ya. Itu vitamin ya. Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. Tadi ibu Zoom di mana lagi nih? dengan anak-anak ibu juga itu termasuk dalam pengumpulan data ya, karena kita sudah melakukan kegiatan wawancara. Dari hasil tadi, berapa orang yang menyukai apel? Ada 3. Yang menyukai mangga berapa? Yang suka jeruk? 1. Ada yang suka strawberry? Ada, Bu. Saya. Yang suka ada 2 orang. Jadi dari hasil tersebut kita bisa memasukkannya ke dalam diagram batang. Kalau apel, berapa orang tadi? Apel ada 5. Berarti kita taruh di 5. Oke. Jadi yang jeruk ada suka, ada 1 orang. Ada di sini. Ini jenisnya dan ke atas ini adalah frekuensi atau jumlah dari data tersebut ya. Paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, bagus. Silakan. Setelah dibuat tabel, silakan diisi pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya juga. Baik, sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Boleh, ya. Kelompok 1 sudah selesai. Boleh ditampilkan. Ayo presentasikan ke depan teman-temannya, biar temannya juga mengerti dan memahami. Ini, Bu, hasil dari kelompok 1. Kelompok 1 mau presentasi dulu, Bu. Ya, silahkan. Ini hasil dari kelompok 1 tentang diagram batang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Bagi temannya ada yang mau ditanyakan? Tidak, jadi Gak ada, hasil. Bu. Udah bagus. Oh, kelompok 1 udah bagus. Ya, bagus. Kita beri eh, tepuk wow ya untuk kelompok 1. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow, berarti penampilan hari ini untuk kelompok 1 bagus ya. Nah, terima kasih kelompok 1 boleh duduk lagi perwakilannya. Lanjut, kelompok 2. Baik, Bu. Ya, silahkan. Ya, teman-teman, ini adalah hasil kerja kami. Ya, bagus. Perwakilan dari kelompok 2 hasilnya. Ada yang mau ditanggapi atau yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Berarti udah bagus ya. Ini kalau kelompok 2 dapat penyajian dalam bentuk tabel. Ya, bagus. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Ya, bagus. Jadi anak-anak ibu sudah paham apa itu tabel dan diagram batang?
Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah bisa menyajikannya ya, menyajikan informasi ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, bagus kalau sudah paham. Se- setelah ini kita melakukan ice breaking. Siapa yang bisa memimpin ice breaking untuk memimpin lagu profil pelajar Pancasila? Ya, Ella, bagus Ella. Ya, Bu. Sama-sama nih. Lagu profil pelajar Pancasila ya, kehitungan ketiga. Bersama-sama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan nalar kritis. Bagus, tepuk tangan untuk Ella yang sudah memimpin lagu. Jadi, pada kegiatan hari ini kita telah membuat data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi untuk pengolahan datanya ada dua ya, diagram batang dengan tabel. Ini Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan anak Ibu kerjakan. Ambil satu-satu. Tolong bagikan Ayu. Bu. Udah, Bu. Sudah. Sudah selesai. Keltri udah selesai. Udah, Bu. Nah, boleh dikumpul. Siapa yang boleh dikumpul? Ini Bu langsung Saya, koreksi Bu, ya. kumpul. Nah, Sudah ya, siap. kumpul. Ibu langsung koreksi. Ya, bagus. Ini penilaiannya bagus ini. Dapat 100 ini nilai LP. Siapa lagi? Saya, Bu, tapi saya ragu salah, Bu. Kalau salah nanti kita perbaiki. Jangan ragu. Percaya diri ya. Nah, Ya, ini Ibu. hasilnya bagus. Iya, Bu. Bagus punya Sri Wahyuni ini. Rapi tulisannya ya, Nak ya. Ya, Iya, semuanya Bu, sudah selesai makasih. ya. Jadi ada yang tidak tuntas? Bagus semua ya, dapat nilai 100 semua. Wah, pintar anak Ibu. Iya, Bu. Bagus. Benar Tepuk 100. tangan. Dari hasil yang tadi, itu kita juga dapat menyajikannya ke dalam bentuk diagram gambar dan diagram garis yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk kegiatan hari ini, apakah anak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Insya Allah nggak ada, Bu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Paham. Ya, baiklah kalau sudah paham, berarti anak Ibu bagus. Alhamdulillah ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, Ibu minta kepada siapa yang ngumpul dulu pertama tadi ketika evaluasi mandiri. Oh iya, Rika ya, pimpin doa Rika. Baiklah, teman-teman. Nah, kita berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, terima kasih Rika sudah memimpin lagu. Sudah memimpin doa. Ya, kayak gitu berakhir pula pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa anak Ibu walaupun di rumah nanti tidak kegiatan belajar sama Ibu, tapi tetap dibaca ya bukunya dan pelajari untuk kegiatan yang berikutnya tentang diagram, gambar, dan diagram garis. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dan
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.